Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah topik meragukan Tuhan. Jemaat sekalian, beberapa kita barangkali mengetahui bahwa di dalam dunia ini atau di dalam kehidupan kita ada orang-orang tertentu yang disebut sebagai agnostik. Nah, agnostik itu berbeda dengan ateis. Jadi kalau ateis dia tidak percaya dengan adanya Tuhan, agnostik dia bukan tidak percaya dengan adanya Tuhan, dia meragukan Tuhan yang diajarkan, diberitakan oleh agama-agama, termasuk di dalamnya agama Kristen. Nah, orang menjadi agnostik itu bisa karena dia tidak punya fondasi iman yang kuat, kemudian dia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran, khususnya dari pemikiran modern, membuat dia ragu, benarkah Tuhan yang diberitakan oleh Alkitab itu sesuatu yang dapat dipercayai. Tetapi seseorang bisa menjadi agnostik bukan sekedar karena dia berinteraksi secara filosofis, secara pemikiran dengan pemahaman yang meragukan mengenai adanya Tuhan atau kehadiran Tuhan di dalam dunia ini sebagaimana diberitakan oleh agama-agama, termasuk diberitakan oleh iman Kristen. Seseorang bisa menjadi agnostik, meragukan Tuhan bukan sekedar karena itu. Itulah sebabnya saya sengaja menampilkan wajah seorang agnostik gitu ya, di dalam orang yang pernah menjadi seorang Kristen, bahkan studi Alkitab, sekolah Alkitab, pernah menyatakan dirinya sebagai seorang Injili. Nah, seorang Injili itu artinya dia adalah seorang yang percaya dengan Injil, percaya dengan ajaran Alkitab, tapi satu kali dia mengatakan bahwa dia tidak lagi mau percaya dengan apa yang Alkitab katakan, termasuk dengan apa yang Alkitab ajarkan tentang Tuhan. Dia menjadi seorang agnostik. Nah, Bapak ini bukan Steve Jobs, gitu ya. Ini adalah seorang bernama Bart Ehrman. Ya, bukunya diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia. Ya, dia menulis berbagai buku, salah satunya God's Problem. Selain ada buku yang terkenal dalam bahasa Indonesia namanya Misquoting Jesus, bahwa gereja itu dia katakan salah ngutip, salah mengerti tentang Yesus. Tapi orang ini sebelumnya adalah seorang yang belajar Alkitab. Dia bukan hanya belajar Alkitab, dia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Injili, percaya dengan Injil, percaya dengan Alkitab. Tapi kemudian di dalam cerita hidupnya dia bercerita bahwa ketika dia mulai melihat sebuah realitas bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan, bahwa dunia ini ternyata dipenuhi dengan orang-orang yang hidupnya susah, hidupnya menderita, nggak bisa punya makan, walaupun mereka berusaha dengan jerih lelahnya, tapi hidup mereka tetap susah. Bart Ehrman, dia berpikir bahwa realitas seperti ini menunjukkan tidak mungkin ada Tuhan seperti yang disampaikan oleh Alkitab. Dia belajar dalam Alkitab bahwa Tuhan itu baik. Dia belajar dalam Alkitab bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia mampu untuk menjadikan hal-hal yang buruk menjadi baik. Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dia disebut Bapa. Kalau demikian, Bart Ehrman berpikir bagaimana mungkin seorang Bapa yang baik dalam dunia ini dia membiarkan orang-orang Kristen yang dibilang umat Tuhan mengalami masa-masa yang sukar, kelaparan, bahkan mati yang benar aja. Itulah yang dia pikirkan. Sehingga ketika dia melihat realitas penderitaan, realitas bahwa hidup ini ternyata bisa sangat sulit, dia berpikir bahwa mana mungkin Allah itu baik. Kalau dia betul-betul baik, dia tidak akan biarkan kita menderita. Itu yang dia pikirkan. Atau barangkali Allah itu nggak berkuasa. Dia baik, dia punya hati, dia menangis melihat manusia menderita, tapi dia nggak berkuasa, dia nggak mampu melakukan apapun juga dengan penderitaan manusia.
Itulah yang membuat kemudian Bart Ehrman menjadi agnostik, bukan cuma menjadi agnostik, tapi dia mencemooh ya ajaran iman Kristen, dia mencemooh ajaran-ajaran yang selama ini diajarkan oleh Alkitab. Ya, kalau nanti lihat ya, di YouTube misalnya, klik Bart Ehrman, wah itu muncul semua pandangan-pandangan dia waktu diundang untuk berdebat dengan orang-orang Kristen. Dia mentertawakan, dia mencemooh iman Kristen. Tetapi akar daripada persoalan Bart Ehrman adalah dia barangkali dari awal belum percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, ketika dia melihat realita penderitaan, dia tidak bisa melihat bahwa Tuhan bisa bekerja melalui penderitaan. Itulah sebabnya maka hari ini saya mengajak kita untuk memikirkan sekali lagi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita mengenai diri Tuhan dalam kaitannya dengan penderitaan manusia, supaya kita tidak seperti Bart Ehrman. Supaya ketika kita berhadapan dengan penderitaan yang tidak mudah, kesulitan-kesulitan di zaman sekarang yang makin hari barangkali kita hadapi, sebagian di antara kita makin sulit, kita tidak seperti Bart Ehrman kemudian meragukan Tuhan, bertanya, benarkah Engkau adalah Allah yang baik dan Allah yang berkuasa? Maka untuk itu saya mengajak kita membuka Alkitab. Mari kita buka Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-17. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Mohon disimak bagian firman Tuhan ini. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saya akan pindahkan ayatnya ke screen ini. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan, kita menyebutnya firman Tuhan oleh karena Tuhanlah yang berbicara melalui apa yang disampaikan oleh penulis Alkitab, yaitu Yakobus. Nah, Tuhan mengatakan kepada kita setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saya berikan 3, ada yang warna orange di dalam tayangan ini, itu yang kita akan pikirkan. Alkitab mengatakan bahwa yang datang dari atas, nah atas di sini bukan menunjuk plafon, gitu ya, plafon bukan. Atas ini menunjuk kepada sorga, menunjuk kepada Tuhan. Apa yang datang dari Tuhan itu hanyalah karunia dan kebaikan. Jadi persoalan pertama daripada manusia adalah kita berpikir bahwa penderitaan itu datang dari Tuhan. Dan itu adalah asumsi yang salah, itu pengertian yang salah, itu presuposisi yang salah. Kita berpikir bahwa kalau kita sekarang mengalami masa yang sukar karena COVID-19, karena dampak COVID-19, maka penderitaan kita itu datang dari Tuhan. Dan ini adalah kesalahpahaman yang pertama. Dan inilah yang sering kali ada dalam pemikiran kita ketika kita menderita, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami pergumulan. Kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Engkau memberikan penderitaan ini dalam kehidupan saya? Nah, waktu kita berkata seperti itu, kita sedang menuduh Tuhan sebagai sumber daripada penderitaan kita. Waktu anak kita sakit, waktu suami kita sakit, waktu orang yang kita kasihi meninggal dunia, dipanggil Tuhan, kita berkata, kenapa Tuhan memberikan penderitaan ini dalam kehidupan saya? Benarkah penderitaan datang dari Tuhan? Alkitab berkata salah.
Kalau Anda berpikir penderitaan dari Tuhan, maka dalam ayat 16 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, yang kukasihi, janganlah sesat. Itu artinya apa? Anda dan saya sudah sesat. Waktu Anda dan saya berpikir bahwa penderitaan yang dialami, penderitaan yang kita hadapi sekarang, itu datang dari Tuhan. Alkitab berkata bahwa yang datang dari atas, yang datang dari Tuhan, itu hanyalah pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Itu yang datang dari Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita kehilangan pekerjaan, Tuhanlah yang membuat kita kehilangan pekerjaan. Jangan pernah berpikir kalau keluarga kita sakit, Anda dan saya mengalami sakit berat, keluarga kita mengalami krisis, kita berkata ini datang dari Tuhan. Anda sesat kalau berpikir begitu. Kata Alkitab, bukan kata saya. Karena Alkitab berkata yang datang dari sorga, yang turun dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, hanyalah pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Tuhan memang mengizinkan kita mengalami penderitaan kadangkala. Tapi tidak berarti bahwa Tuhan sumber dari penderitaan kita. Kenapa? Alkitab berkata karena Dia adalah Bapa. Dia adalah Bapa, artinya apa? Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi Anda dan saya. Memang di dalam dunia yang tidak sempurna, konsep kita tentang Bapa bisa melenceng. Kalau Anda dan saya memiliki seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, waktu kita mendengar Bapa, Allah itu seperti Bapa, maka persepsi kita tentang Bapa itu adalah negatif. Tetapi kalau kita dilahirkan dalam keluarga yang bertumbuh dalam Tuhan. Ayah kita adalah ayah yang bertanggung jawab, ayah yang betul-betul mengerjakan panggilannya, role-nya sebagai seorang ayah Kristen. Maka dia adalah sosok yang sangat mengasihi kita. Tidak selalu memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, tapi kita tahu bahwa ayah kita adalah seorang yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan anak-anaknya. Nah, itulah Bapa. Kita menyebut Dia dengan panggilan Bapa karena kita tahu, kita percaya, kita meyakini bahwa Dia itu adalah pribadi yang baik. Dia adalah pribadi yang memang tidak selalu memberikan kepada kita semua yang kita inginkan, tapi Dia tidak pernah memberikan kepada kita apa yang jahat. Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang percaya, apakah ada Bapak di dunia ini, anaknya minta roti dikasih ular? Tuhan bertanya itu kepada kita. Bapak normal di dunia ini saja nggak ada yang kayak begitu, kata Tuhan Yesus. Bapak yang normal dalam dunia ini akan selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Bapak kita di sorga. Dia adalah Bapak yang sempurna, melebihi Bapak yang terbaik dalam dunia ini. Itulah sebabnya tidak mungkin Bapa yang baik, Allah yang adalah Bapa dalam kehidupan kita ini, kemudian Dia menjadi sumber penderitaan kita. Nggak mungkin. Dia bisa mengizinkan kita mengalami penderitaan, tapi Dia bukan sumber dari penderitaan. Kenapa? Karena Alkitab berkata Dia bukan hanya Bapa, Dia bukan hanya Bapa yang baik dalam kehidupan kita, Dia adalah terang. Dia adalah terang yang tidak pernah berubah. Waktu Dia berkata Dia adalah terang, artinya apa? Artinya di dalam diri Dia tidak ada kegelapan sedikit pun. Di dunia ini tidak ada terang yang namanya abadi. Matahari aja ada redupnya. Matahari adalah sumber terang, tapi ada masanya dia tidak lagi terang. Kapan? Jam 6, jam 7 sore kalau di Indonesia. Mataharinya terbenam, kemudian apa? Gelap. Untung masih ada lampu. Kalau tidak ada, poek mongkleng katanya. Begitu. Bulan, dia bisa terang. Tetapi ada waktunya dia tidak terang. Ketika apa? Ketika matahari, ketika hari sudah pagi, maka bulan yang mungkin terang, tapi kemudian bulan itu menjadi tidak terang. Di dunia ini, semua terang ada batasnya. Satu kali, dia tidak akan terang lagi. Konon katanya matahari pun ada batasnya.
Sumber terang matahari itu enggak selamanya, satu kali itu akan habis. Bintang itu bisa meledak, bisa menjadi mati. Artinya apa? Tidak ada yang kekal, tidak ada terang yang tidak selamanya bersinar. Tapi Tuhan dikatakan, Dia adalah terang, tidak ada perubahan, tidak ada bayangan, tidak ada pertukaran. Artinya apa? Tidak seperti matahari, ada waktunya malam di mana dia tidak bersinar. Tuhan tuh nggak begitu. Selamanya Dia adalah terang, Dia adalah baik, selamanya baik. Tidak pernah, tidak ada satu titik, tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu momen dalam hidup, dalam diri Allah di mana Dia menjadi tidak baik. Tidak mungkin, karena Dia adalah terang. Itulah yang Alkitab katakan kepada kita, bahwa Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Bapa, Dia adalah terang. Dan yang Dia berikan kepada setiap umat Tuhan, kepada Anda dan saya adalah pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Hanya pertanyaannya adalah apakah kita percaya dengan hal itu? Atau kita seperti Bart Ehrman? Penderitaan membuat kita tidak percaya kepada Dia dan menuduh Dia sumber daripada penderitaan kita. Apakah ada di antara Anda yang sekarang ini mengalami seperti seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Naomi? Ya. Baca kitab Rut, di sana kita melihat sebuah kisah yang barangkali bagi sebagian orang merepresentasikan dirinya. Dulu saya punya segala sesuatu. Dulu saya punya banyak hal dalam hidup. Tapi sekarang saya nggak punya apa-apa. Seperti Naomi, dia pergi dengan membawa banyak hal. Tapi pulang dia berkata, saya pulang dengan tangan hampa. Barangkali ada yang seperti Naomi berkata, dulu ada begitu banyak orang yang beserta dengan saya. Dulu ada suami, dulu ada anak-anak, dulu ada orang-orang di sekitar saya yang mengasihi, memperhatikan, tapi sekarang tidak ada. Seperti Naomi, dia sebatang kara. Sehingga Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi. Kenapa? Karena hidupku sangat pahit. Panggil aku Mara. Adakah di antara kita yang hidupnya seperti itu? Adakah di antara kita yang seperti Naomi di masa-masa seperti sekarang berkata, hidupku pahit. Hidupku pahit, hidupku berubah dan hidupku menjadi pahit. Ketika kita seperti Naomi, akankah kita meragukan Tuhan? Tidak mau lagi percaya kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, menganggap Tuhanlah yang bertanggung jawab atas segala penderitaan kita. Jemaat sekalian, belajarlah dari seorang yang bernama Ayub. Kita bertanya, untuk apa? Kalau Tuhan baik, kalau Tuhan mengasihi saya, kalau Tuhan peduli dan memperlakukan saya sebagai anaknya, untuk apa Dia mengizinkan penderitaan? Maka belajarlah dari Ayub. Ayub adalah seorang yang bagi kebanyakan kita luar biasa. Kalau kita hanya membaca 2-3 pasal kitab Ayub yang pertama, ya. Kalau baru membaca sampai situ kita berkata Ayub itu luar biasa. Tapi kalau kita mulai membaca mulai pasal ke-4, ke-5 dan seterusnya, kita akan melihat bahwa Ayub itu seperti kita. Awalnya kelihatan kuat, awalnya kelihatan kokoh. Tapi ketika kita terus-menerus berhadapan dengan penderitaan yang lama, berdoa barangkali tidak kunjung mendapatkan persoalan, dan kemudian kita berdiri, kita menantang Tuhan, bertanya kepada Tuhan, tunjukkan di mana kesalahanku sehingga Engkau mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Ayub berbicara lebih banyak tentang apa? Tentang Ayub berdiri di hadapan Tuhan seolah-olah.
teman-temannya menunjuk Ayub berkata, kamu orang berdosa. Kamu menderita karena berdosa, kamu kehilangan keluarga, kamu menjadi miskin, kamu kehilangan pekerjaan, kamu kehilangan segala sesuatu karena kamu orang berdosa. Nah, ini adalah sebuah pemahaman umum yang dangkal daripada banyak orang termasuk orang Kristen. Kalau kita menderita karena dosa, belum tentu. Walaupun penderitaan memang bisa muncul karena dosa. Tapi Ayub, dia berdiri seolah-olah saya tidak berdosa. Saya menderita bukan karena dosa. Orang berkata kamu mesti menderita karena dosa. Dia berkata saya menderita bukan karena dosa. Dan kemudian dia menantang Tuhan. Tuhan, tunjukkan padaku di mana kesalahanku. Tunjukkan kepada saya bahwa saya layak untuk menerima penderitaan ini. Maka kemudian setelah sekian lama menderita, Tuhan memberikan jawaban kepada Ayub. Kenapa Ayub menderita? Apa yang Tuhan mau inginkan dari Ayub? Dan dari sana kita akan belajar untuk apa sesungguhnya penderitaan itu. Jemaat sekalian, penderitaan adalah sebuah pisau bedah. Pisau bedah untuk apa? Untuk membuang sebuah kanker dosa yang namanya kesombongan. Itu yang dikatakan oleh John Piper. John Piper ketika dia menuliskan refleksi dia tentang kitab Ayub. Dia berkata bahwa penderitaan itu merupakan sebuah pisau bedah, instrumen di tangan Tuhan untuk apa? Untuk membuang sebuah kanker dosa yang namanya kesombongan, merasa diri kita benar, merasa diri kita layak diberkati, merasa diri kita begitu penting, merasa diri kita tidak pantas untuk mengikuti jalan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Self-righteousness. Dan Tuhan mengizinkan penderitaan untuk membuang yang namanya kesombongan. Saya mengajak kita melihat Ayub pasal yang terakhir. Mari kita lihat kitab Ayub pasal yang terakhir. Kita akan melihat apa yang Ayub dapatkan, pelajaran dari Tuhan. Ayub pasal 42. Ayat 5 sampai 6. Inilah pelajaran Tuhan bagi Ayub di dalam penderitaannya. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Waktu Ayub berkata, waktu Alkitab berkata aku menyesal, aku duduk dalam debu dan abu, itu bukan hanya secara harafiah. Ayub terduduk di tanah, tetapi Ayub menyadari siapa dirinya. Melalui penderitaan Tuhan menunjukkan kepada Ayub bahwa kamu itu cuma sebuah debu. Manusia sesungguhnya hanyalah debu. Manusia sesungguhnya adalah tanah. Manusia makhluk yang lemah, manusia makhluk yang rapuh, tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan pongah dan berkata, Tuhan, Engkau harus memberkati kehidupan saya, Engkau harus menjaga saya, Engkau tidak boleh mengizinkan penderitaan ada dalam kehidupan saya, karena saya adalah orang baik, karena saya selama ini taat kepada Tuhan, karena saya selama ini melayani Tuhan. Siapa kamu berkata berani memerintah Tuhan untuk melakukan apa yang kamu inginkan? Dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada Ayub melalui penderitaan. Sebelumnya Ayub tidak mengenal Tuhan.
Sebelumnya Ayub berpikir bahwa Tuhan itu harus mengikuti apa yang disebut sebagai hukum. Hukum apa? Hukum keadilan, bahwa orang baik, orang benar harus diberkati Tuhan, orang tidak baik baru boleh dihukum Tuhan. Tuhan memang adil dan Tuhan adil, Dia tidak pernah membenarkan orang yang salah. Persoalannya adalah apa? Siapa berani berkata kepada Tuhan, saya cukup benar di hadapan Tuhan sehingga Engkau harus memberkati kehidupan saya. Ayub merasa dirinya cukup benar di hadapan Tuhan. Ayub merasa bahwa dirinya cukup baik di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan tidak boleh mengizinkan hal yang buruk terjadi dalam kehidupan dia. Itu konsep yang ada dalam diri Ayub, konsep yang keliru yang kemudian dibuang oleh Tuhan ketika Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan. Jadi kita belajar dari firman Tuhan bahwa penderitaan memang diizinkan oleh Tuhan. Penderitaan bukan datang dari Tuhan, penderitaan diizinkan oleh Tuhan, tetapi penderitaan diizinkan oleh Tuhan selalu dengan satu maksud yang jelas. Satu maksud yang jelas bagi kita. Apa itu? Menyadarkan kita bahwa kita ini adalah tanah. Kita dicipta dari debu tanah. Artinya apa? Anda dan saya itu makhluk yang rentan. Anda dan saya bukan makhluk yang memiliki cukup kekuatan untuk menjalani kehidupan ini di luar Tuhan. Maka kitab Kejadian mengingatkan kepada kita bahwa manusia dicipta dari tanah, betapa rapuhnya hidup kita. Itulah sebabnya mengapa ketika kita berhadapan dengan penderitaan, kita dibuat oleh Tuhan untuk menyadari bahwa manusia itu membutuhkan Tuhan. Manusia memerlukan Tuhan, manusia tidak bisa bergantung kepada apa? Kepada kekuatannya sendiri. Gereja diizinkan Tuhan berhadapan dengan pandemi corona, pandemi COVID-19. Tujuannya apa? Supaya gereja sadar, gereja tahu bahwa kita tidak survive dalam dunia ini dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Raja Daud pernah ditegur oleh Tuhan dengan sangat keras. Ketika apa? Ketika dia mulai menghitung-hitung berapa prajurit yang aku punya. Berapa pasukan berkuda yang aku punya? Berapa tentara yang aku punya? Berapa kekuatan yang aku punya? Maka Tuhan kemudian menegur Daud, tidak mengizinkan dia membangun bait Allah. Kenapa? Karena dia mulai sombong, dia mulai berpikir bahwa dia kuat, dia mampu untuk membangun kerajaan Tuhan di dunia ini. Padahal itu yang dia pikirkan dalam bahasa sekarang. Maka waktu Tuhan mengizinkan gereja berhadapan dengan COVID-19, kita dibawa oleh Tuhan kepada sebuah kesadaran bahwa kita tidak bisa mengandalkan apapun dalam dunia ini kecuali Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Kalau Anda dan saya mengalami persukaran, mengalami penderitaan, mengalami masa-masa hidup yang berat, tujuan Tuhan apa? Bukan karena Dia suka melihat Anda dan saya mengalami penderitaan, tapi Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk apa? Untuk bergantung kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tidak lagi mengandalkan kemampuan Anda di dalam menjalani kehidupan dalam dunia ini. Berapa banyak pengusaha yang goncang karena COVID-19? Barangkali Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan Anda, para pengusaha-pengusaha Kristen. Supaya apa? Supaya Anda sadar bahwa kehidupan kita dalam dunia ini tidak bisa bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Uang bisa hilang, deposito bisa habis, kehidupan manusia bisa berubah. Dan itu yang kita lihat di zaman sekarang. Kenapa? Apa tujuan Tuhan mengizinkan semuanya ini? Salah satunya adalah mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan diri sendiri dalam dunia ini, dalam melayani Tuhan, dalam segala hal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang pendeta.
namanya Sarutu Turundu. Ini adalah seorang pendeta berasal dari Nigeria. Dia melayani di sebuah area konflik di mana orang-orang Kristen ditangkapi. Satu kali sekelompok orang beraliran keras di Nigeria, dia men-searching, dia mencari kelompok-kelompok Kristen. Maka ditemukanlah di sebuah gereja kecil dengan jumlah orang tidak banyak, sekitar 30 orang. Maka kelompok ini kemudian menangkap mereka. Dan kemudian mereka berkata seperti ini, sangkali Tuhanmu, kalau tidak rasakan akibatnya. Kemudian gerilyawan yang garis keras ini dia kasih contoh. Kalau orang nggak mau menyangkali, begini akibatnya. Ada ibu tidak mau menyangkali, maka prajurit mengambil pisau, dia potong buah dadanya. Ada seorang bapak tidak mau menyangkali, maka prajurit ambil pisau, dia potong alat kelaminnya. Orang-orang menjadi takut. Sekian banyak orang memilih menyangkali Tuhan, tapi sekian banyak orang tetap memilih percaya kepada Tuhan, termasuk pendeta Saratu Turundu. Kemudian mereka dikumpulkan dalam gereja dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit. Kemudian kelompok gerilyawan ini apa? Mereka membakar gereja itu dengan pendeta Saratu Turundu di dalamnya, di Nigeria. Mati, gosong tubuhnya. Dan kakak daripada pendeta Saratu Turundu, namanya Zakari Turundu, dia menyaksikan bagaimana orang-orang yang menjadi kerabat keluarganya dibakar sampai mati oleh orang-orang seperti itu. Kalau Anda dan saya mengalami seperti Zakaria Turundu, apa yang kita rasakan? Kebencian, kemarahan, rasa tidak bisa menerima. Tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan dialami oleh keluarga Turundu. Untuk apa? Justru untuk memproses Zakaria Turundu untuk menjadi orang yang mengasihi lawan-lawannya, mengasihi orang-orang yang menganiaya keluarganya, kakaknya dibakar sampai mati seperti itu. Maka kemudian melalui kesaksian hidupnya, Zakari Turundu, dia menceritakan bagaimana gereja Tuhan merespon penderitaan, merespon kejahatan yang mereka terima. Mata tidak diganti mata, gigi tidak diganti gigi, darah tidak diganti darah, tetapi diganti dengan kasih, diganti dengan kemurahan, dengan doa, dengan tetesan air mata, memohon pertobatan bagi mereka yang menganiaya umat Tuhan. Ketika itu terjadi, apa yang kita lihat? Yang kita lihat Tuhan dimuliakan. Dan itulah tujuan daripada Tuhan mengizinkan penderitaan. Itulah tujuan mengizinkan kesukaran-kesukaran dalam kehidupan kita, supaya orang melihat bukan betapa kuatnya kita, bukan melihat betapa hebatnya iman kita, tapi melihat pemeliharaan Tuhan dalam diri kehidupan Anda dan saya. Bagaimana Tuhan menyertai, menguatkan, bagaimana Dia memberikan senantiasa kekuatan kepada setiap orang-orang, supaya ketika mereka berhadapan dengan ujian iman, dengan pencobaan, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk apa? Untuk melewatinya, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ia tidak memberikan kepada kita pencobaan-pencobaan, Dia tidak memberikan kepada Anda dan saya ujian iman yang melampaui kekuatan Anda dan saya. Dia mengizinkan kita mengalami kesukaran, penderitaan, tapi Dia juga memberikan kekuatan bagi kita untuk melewatinya. Itulah sebabnya
jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Anda dan saya mengalami penderitaan, kalau Anda dan saya sekarang ini mengalami kesukaran-kesukaran hidup, Anda dan saya mengalami masa hidup yang tidak mudah, mengalami krisis dalam hidup ini, jangan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan Engkau memberikan penderitaan ini? Tanyalah, untuk apa Tuhan mengizinkan penderitaan ini? Untuk apa? Maka kita akan dibawa untuk kembali mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Coba lihat ayat ini. Yudas 1 ayat 22 sampai dengan 23. Ini adalah firman Tuhan kepada orang-orang Kristen, bagaimana mereka harus bersikap terhadap mereka yang agnostik, mereka yang ragu-ragu. Walaupun orang yang ragu-ragu dalam surat Yudas itu bukan menunjuk kepada orang yang ragu-ragu karena penderitaan, tapi mereka yang ragu-ragu apakah Tuhan itu adalah Allah yang adil. Tapi pada dasarnya sama, mereka adalah orang yang meragukan benarkah Tuhan seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, kepada umat Tuhan, ketika kita melihat ada mereka yang ragu-ragu, mulai tidak percaya kepada Tuhan, mulai meragukan kebaikan Tuhan, Tuhan berkata apa kepada mereka? Buang mereka, hukum mereka, tinggalkan mereka, serahkan mereka kepada iblis. Itu yang Tuhan katakan, tidak. Dalam ayat 22 dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Artinya apa? Melalui apa yang Tuhan perintahkan kepada orang-orang Kristen, Tuhan sedang menunjukkan bagaimana perasaan Tuhan terhadap mereka yang di dalam penderitaan, di dalam pergumulan. Mereka bertanya, mereka tidak mengerti. Melalui apa yang Tuhan katakan, kita melihat bahwa Tuhan itu mengasihi Anda dan saya, termasuk ketika Anda dan saya mulai meragukan Tuhan. Maka Tuhan memerintahkan, Dia meminta supaya orang-orang percaya memperhatikan mereka, karena mereka sedang berjalan dalam api. Mereka sedang dalam hidup mereka ada api yang akan menghanguskan, menghancurkan mereka karena keraguan-raguan terhadap Tuhan. Ketika dibiarkan, maka itu akan menghancurkan hidup Anda dan saya. Maka dalam belas kasihan Tuhan melihat orang-orang percaya di dalam krisis iman. Ketika orang-orang percaya di dalam krisis hidup dalam mengikut Tuhan, itu bisa terjadi dengan diri kita. Maka Tuhan meminta kepada orang-orang percaya yang kuat, yang lebih dewasa imannya, untuk apa? Untuk mereka menaruh belas kasihan, mewakili Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Kalau Anda dan saya ragu-ragu terhadap kebaikan Tuhan, kalau Anda dan saya ragu-ragu terhadap kekuasaan Tuhan, maka ketahuilah Tuhan tetap mengasihi Anda dan saya. Dan Tuhan ingin Anda dan saya untuk berubah, untuk tidak lagi ragu dengan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa. Yang datang dari Bapa adalah kebaikan. Karena Dia adalah terang. Tidak ada dalam diri Dia sedikit pun kegelapan sampai kapanpun. Itulah sebabnya kalau Anda dan saya menderita, jangan lagi bertanya kenapa Tuhan mendatangkan penderitaan ini. Tanyalah, untuk apa? Apa tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita? Maka Alkitab akan memberikan kepada kita jawabannya. Pertama, untuk apa? Untuk menyadarkan Anda dan saya bahwa Anda dan saya perlu mencari Tuhan dan perlu untuk mempercayakan hidup kepada Dia setiap saat, setiap waktu. Jadi ini adalah momen timing yang tepat bagi kita. Untuk apa? Untuk mulai hari ini dan ke depan dan seterusnya. Untuk apa? Hidup mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan,
menyerahkan hidup kita setiap saat, setiap waktu. Bagi Anda dan saya yang sudah merasa dirinya mulai pulih, jangan pernah berpikir bahwa Anda dan saya bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk bisa bertahan dalam dunia ini. Ketika Anda hidup seperti itu, maka Anda dan saya menjadi orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Dan tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan adalah, Alkitab selalu berkata, untuk mendewasakan kita. Dalam Yakobus pasal yang pertama, Alkitab mengingatkan kita, kalau Anda dan saya berhadapan dengan berbagai macam penderitaan, berbahagialah, karena Tuhan menjadikan itu sebagai instrumen untuk mendewasakan Anda dan saya, untuk membuat Anda dan saya tidak menjadi orang yang selalu bertanya mengapa, tapi menjadi orang yang belajar dalam dunia ini bersyukur kepada Tuhan, menerima kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, tetap percaya bahwa di balik segala perizinan Tuhan terhadap kesulitan dan penderitaan, ada rencana yang indah dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, George Muller. Siapa itu George Muller? George Muller adalah seorang reformer, seorang yang dipakai Tuhan untuk membawa kebangunan rohani di Eropa sekitar awal abad 19. George Muller, dia satu kali Tuhan panggil istri yang dia kasihi. 39 tahun 4 bulan George Muller menikah, didampingi seorang istri yang sangat mengasihi dia, dan setelah 39 tahun 4 bulan Tuhan panggil dia. Bagaimana rasanya selama ini hidup didampingi oleh pasangan, selama ini hidup disertai dengan orang yang begitu mengasihi, dikuatkan, dan sekarang tiba-tiba dia tidak ada lagi di samping kita. Di dalam upacara pemakamannya, George Muller berkata seperti ini, saya kehilangan. Saya akan kehilangan setiap hari, setiap saat. Saya akan merasa kehilangan orang yang saya kasihi. Tetapi saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Saya akan tetap mencium tangan Tuhan yang kudus dan menundukkan hidup saya kepada Dia. Saya akan tetap menerima Dia sebagai Tuhan yang paling tahu yang terbaik dalam kehidupan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akankah Anda dan saya memiliki iman seperti George Muller? Di masa pandemi, Anda dan saya kehilangan banyak hal. Di masa pandemi, Anda dan saya mengalami pergulatan. Di masa pandemi, Anda dan saya mengalami kesulitan-kesulitan. Semua sama. Semua mengalami pergulatan-pergulatan yang sama, termasuk anak-anak Tuhan. Akankah Anda menerima otoritas Tuhan dalam kehidupan kita yang mengizinkan kita mengalami masa yang sukar seperti orang lain, dengan tujuan Melalui-Nya Tuhan ingin membentuk kita menjadi orang yang semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, dan melalui penderitaan kita Tuhan ingin menyatakan kemuliaan Tuhan. Relakah Anda menderita dalam dunia ini supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan? Seperti ketika murid-murid Tuhan bertanya kepada Yesus ketika melihat seorang yang cacat dalam hidupnya, mengalami kebutaan, dan kemudian mereka bertanya, siapa yang salah? Orang tuanya atau orang ini? Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang salah. Bukan orang tuanya, bukan anak ini. Tetapi Tuhan hendak menyatakan kemuliaan Tuhan melalui penderitaan orang buta itu. Relakah Anda dan saya mengalami masa-masa yang sukar? Untuk apa? Untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Engkau selalu mendatangkan dalam kehidupan kami hal-hal yang baik. Tetapi kami juga menyadari bahwa Allah yang baik, Allah yang adalah terang, juga adalah Allah yang berdaulat untuk mengizinkan penderitaan, kesukaran-kesukaran hidup dialami oleh anak-anak Tuhan dengan satu maksud, dengan satu tujuan, supaya kami menjadi umat Tuhan yang tidak mengandalkan diri kami sendiri di dalam menjalani kehidupan pelayanan mengikut Tuhan, tapi menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang seperti halnya orang-orang lain mengalami pergulatan yang sama, mengalami pergumulan yang sama, mengalami krisis yang sama. Tapi kami berbeda oleh karena ada iman yang Tuhan berikan kepada kami, membuat kami bukan hanya bertahan di tengah-tengah penderitaan, tapi membuat kami bergantung, berharap kepada Tuhan, bahkan membuat kami menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kami memberikan diri kami kepada Tuhan, merelakan diri kami. Jikalau Tuhan mengizinkan masa-masa sukar terjadi dalam kehidupan kami, kami rela menjalaninya, asalkan Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya bahwa Tuhan bukan hanya mengizinkan masa-masa sukar terjadi dalam kehidupan kami, tapi Tuhan juga akan menguatkan kami. Dan dengan kekuatan pertolongan Tuhan, maka kami tidak akan menjadi seorang yang agnostik, yang meragukan Tuhan yang diberitakan oleh Alkitab. Tapi kami justru menjadi orang-orang percaya yang dimurnikan oleh Tuhan, semakin kuat dan kokoh dalam melayani mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.